Kembali lagi kita ke podcast Suara. Nah, kali ini kita kedatangan tamu kita namanya Mas Ali Zainal Abidin. Selamat sore Mas. Selamat sore Mas Farouk. Emang ini kelihatan ya sore ya, pas lagi take podcast ini. Pas banget hujan-hujan, emang ini udah masuk November begini ya. Musimnya hujan-hujan Mas. Makanya Betul. saya agak bindeng ini, kemarin habis masuk angin, biasalah. Oke Mas, mungkin kenalin diri dulu nih Mas Ali. Mas Ali kemarin kita undang pas lihat IG-nya gitu kan ya, seru banget nih ngomongin tentang makan bergizi gratis gitu kan, MBG gitu kan. Sebuah program kerja dari Pak Prabowo dan Pak Gibran yang sejak dari masa kampanye itu dibawa banget gitu ya. Berkali-kali debat pilpres ya kan, kita dengar makan bergizi gratis, anak-anak sekolah harus diberikan makan yang bergizi, Ada untuk mencegah anggarannya stunting gitu ya. dan lain-lain gitu kan. Oke, kita udah masuk ke masa pemerintahannya Pak Prabowo dan Pak Gibran ya, karena kemudian kita sekarang melihat dan menyaksikan langsung bagaimana MBG ini sedang dilaksanakan lah. Dan gue lihat akunnya Mas Ali nih. Mas Ali juga sebagai owner ya dari Diet Partnerku, dan juga banyak memberikan pesan kasih sayang terhadap MBG, pesan kasih sayang gitu kan ya. Kenapa sih Mas dengan MBG sebenarnya? Oke. Thank you Mas Farouk ya. Jadi mungkin sedikit aku kasih background ya. Ya. Kebetulan sebelum kita ada MBG nih baru-baru ini, kita udah lumayan lama berkecimpung di dunia gizi. Jadi setelah kita lulus S1 ya, kebetulan di Gizi UGM, kita udah bikin namanya Diet Partner. Diet Partner ini kita mengedukasi masyarakat ya, gimana sebenarnya diet itu nggak cuma dimaknai menurunkan berat badan, tapi diet itu adalah mengelola apa yang dikonsumsi. Kalau sekarang ya ada istilah mindful eating. Jadi ketika kita makan, kita benar-benar paham apa yang kita makan, kandungannya apa aja. Dihitung juga Mas kalorinya. Ada nutrisionis yang bantu untuk Ada yang hitung hitung ya? itu. Jadi kita selain edukasi lewat platform kita di sosmed, di website, teman-teman bisa cek juga dietpartner.id. Kita ada banyak edukasi, tips dan seterusnya. Tapi kita ada juga program yang bersama nutrisionis di Assist, dan itu terregistrasi ya Mas Farouk ya. Jadi bukan yang dilatih 3 bulan. Kita semua nutrisionis kita adalah mereka yang sudah STR, ada STR-nya, bahkan yang sudah sekolah profesi Mas Farouk. Jadi nutrisionis itu, jadi ahli gizi itu nggak gampang. Kuliahnya 4 tahun S1, habis itu profesi, ada uji kompetensi juga Mas, gitu. Jadi nggak langsung bisa tiba-tiba dapat STR gitu Mas. Nah, tadi mungkin lanjut sedikit ya dari latar belakang tersebut. Kita Benar, Mas. Berarti Mas Ali kuliahnya juga tentang gizi nih, ahli gizi juga dong? Iya, saya kuliahnya tentang gizi, habis itu baru lanjut sekolah lagi di bidang bisnis sebenarnya. Makanya di Diet Partner kita adalah platform, kalau kita bilang nutripreneurship ya. Jadi mengkombinasikan antara gizi dan entrepreneurship, dan kita membantu dalam service dan produk kita orang-orang untuk hidup lebih sehat gitu. Jadi healthy lifestyle gitu. Artinya ini valid ya, ngomongin tentang gizi-gizi nih, ini valid nih. Insya Allah valid Mas. Bukan kuliah 3 bulan doang terus dapat sertifikat ya. Oke. Ya gimana Mas, balik lagi tadi tentang MBG. Jadi Mas, sebenarnya kalau kita dari kacamata ahli gizi ya, kita tuh seneng Mas ketika dulu ada wacana makan siang bergizi gratis. Nah otomatis dengan adanya makan siang bergizi gratis, apalagi ada Badan Gizi Nasional gitu ya Mas. Selama ini ya mungkin orang melihat profesi gizi itu terbatas mungkin di rumah sakit aja, dan lapangan pekerjaannya juga relatif terbatas juga. Maka akan ada peluang-peluang kerja yang jauh lebih lebar untuk ahli gizi. Dan tentu yang kedua, manfaat untuk masyarakat juga lebih luas nih. Karena
di segala elemen, termasuk anak-anak yang makan ya di sekolahan. Itu semua makanannya akan di-assist, akan didampingi dan dijamin di situ oleh ahli gizi untuk bisa sesuai dengan kebutuhan gizi seimbangnya mereka di umurnya mereka. Nah, eh, namun seiring berjalannya waktu kita melihat bahwa program ini walaupun punya tujuan yang sangat mulia, sangat bagus ya, dalam implementasinya itu sangat-sangat tidak mudah dan banyak masalah, Mas. Dan kalau tadi dibilang apa yang memantik akhirnya kita speak up, sebenarnya adalah ketakutan dampak terhadap anak-anak kita, Mas. Jadi makan siang yang diperoleh di sekolahan, satu sisi kalau itu bagus, nilai gizinya sesuai kebutuhan, enak dan seterusnya, yaitu dampak positifnya untuk anak-anak kita yang tercukupi gizinya dan seterusnya. Tapi ketika terjadi kayak sekarang ini, angka keracunan bahkan sudah di atas 10.000 ya. 10.000 ya. Dari walaupun datanya beda-beda ya, ada yang datanya 6.000, ada yang 10.000. Tapi itu angka yang banyak, Mas. Kalau kita ingat di 2017 kejadian luar biasa gizi buruk di Asmat, Mas. Itu tuh cuma 200-an, Mas. Kejadian gizi buruk dan campak itu sekitar 600-an. Dan menjadi status darurat gizi buruk ya saat itu. Kebetulan saya juga terlibat dalam program bersama dengan FKUI ya waktu itu ya untuk penanganan gizi buruk juga di Asmat. Jadi ini sangat luar biasa, Mas, ketika kita melihat 200 orang saat itu yang kena gizi buruk dan statusnya adalah kejadian luar biasa. Ini kita ngomong ribuan orang. Nah, ini 10.000, 6.000 orang, tapi tidak ada status kejadian luar biasa gitu. Nah, yang kita takutkan sebagai orang tua adalah kalau itu terjadi pada anak kita keracunan, atau anak kita kena sesuatu yang lebih buruk ya bahkan konsekuensinya. Itu akan jadi sesuatu yang kita sesali seumur hidup kita. Apalagi kalau kita tahu tapi kita nggak pernah speak up, Mas. Itulah latar belakangnya kita speak up, tujuannya adalah membenahi program makan siang bergizi gratis ini, Mas. So, jadi sebenarnya gini ya, mungkin menurut gue yang sangat menarik adalah secara basis ideologinya, basis pemikirannya lah. Rasanya banyak orang, mungkin bahkan semua orang sepakat bahwa memberikan makan siang kepada anak sekolah itu merupakan sebuah kegiatan dan program yang bagus. Itu basis standarnya bagus ya. Dan gue sangat ke-trigger ketika ngomong ini program pas baru jadi langsung Pak Prabowo Gibran jadi langsung diluncurkan jeder gitu kan ya. Padahal kan kita tahu ya yang namanya program pemerintah itu seringkali sebelum jadi program ada studi banding dulu, ada kunker dulu, ada studi-studi apalah dulu yang dalam tanda kutip sebenarnya ngabisin anggaran negara buat melakukan studi-studi tersebut. Katakanlah, oke, studi tersebut memang penting buat memvalidasi sebuah landasan kebijakan pemerintah. Tapi kenapa ya? Ini ada program MBG ya. Waktu itu kayaknya bulan Oktober Pak Prabowo dilantik 2025, MBG itu udah jalan. Dan by sekarang bulan apa nih? Bulan November ini tiba-tiba dapur MBG ya, tadi kan datanya udah ada hampir 10 ribuan yang mau jalan dari kebutuhan 30.000, dan itu tuh banyak banget sebenarnya. Dan kita belum berbicara mengenai benchmarking, kita belum berbicara mengenai gimana sih sebenarnya di luar negeri itu atau dari contoh-contoh baik yang dilakukan oleh negara lain tuh dilaksanakan mengenai MBG ini. Nah, Mas Ali, dari sudut pandang ahli gizi ya sebenarnya ya, karena gua nggak tahu sama sekali sebenarnya gizi buat anak sekolah tuh yang baik gimana. Kemarin kita juga sempat main by the way ke salah satu dapur ya, dan itu dijelaskan bahwa kalau buat anak TK dia porsinya segini, buat anak SD porsinya segini, buat anak SMP porsinya segini. Tapi tuh yang dimakan tuh sama sebenarnya. Nah, apa sih
kebutuhan yang sebenarnya sangat mendasar bagi anak sekolah untuk makan. Oke. Kita pisahin 3 deh, anak TK, anak SD, dan SMP ke atas. Oke. Jadi gini Mas sebenarnya. Anak-anak gitu ya ataupun orang dewasa itu kalau kita ngomongin kebutuhan gizi dan pemenuhan gizi itu kita bisa bilang lebih complicated anak-anak ya. Walaupun secara garis besar ya anak-anak di fase pertumbuhan itu lebih banyak butuh protein khususnya untuk bagaimana dia tumbuh lebih di fase-fase itu kan bagaimana kemudian dia eh, kecerdasan otak dan seterusnya walaupun sebenarnya sudah terbentuk di golden periodnya dia ya sampai umur 5 tahun. Setelah itu mereka masih punya opportunity untuk tumbuh lagi ya, bagaimana sumber karbohidrat dan seterusnya juga menjadi penting untuk dia bisa tumbuh optimal baik itu tingginya dan kemudian ketahanan tubuhnya juga. Tapi sebenarnya yang paling complicated dari program ini adalah kita ngasih makanan yang bergizi seimbang ke anak-anak. Tapi pertanyaannya adalah apakah kandungan gizi atau kalori yang kemudian sudah disediakan betul-betul dimakan oleh anak-anak? Karena anak-anak ini lebih complicated, Mas. Kalau kita nih dikasih makan siang gratis ya, kita daripada beli lagi gitu kan, Ya udah mungkin kita makan makan aja gitu aja kan. gitu Mumpung ada yang gratis depan mata gue ya betul. kan. Tapi kalau anak-anak, kalau dia udah nggak ngerasa cocok ya Mas ya, Ya nggak udah merasa, aja ya gitu udah kan. dia nggak makan gitu. Bahkan sebagian sekolah, kebetulan keponakan saya juga TK ya. Jadi kalau pulang tuh makan siang bawa sisa MBG Mas, gitu. Jadi eh, rumit ya, karena bahkan kita di rumah mungkin yang teman-teman yang punya anak kecil merasakan sebagian anak kecil itu betapa susahnya kita untuk memberikan makanan yang dia suka dan bergizi gitu. Jadi kita orang tua tuh yang penting dia makan, mau makanannya apa, yang penting bergizi dan sehat kita kasih. Nah, cuma kalau misalkan pedomannya hanya gizinya tercukupi, lain lagi masalahnya dengan apakah benar-benar dimakan, Mas. Yes. Khawatirnya kita sebenarnya kalau ini terjadi setiap hari ya, bukannya gizinya tercukupi, Mas. Misalkan lah kebutuhan dia katakanlah sekian kalori gitu. Tapi kalau tiap hari makanannya nggak habis makan siang. Mubazir malahan yang ada ya. Satu mubazir, dua kalorinya nggak tercukupi mas. Dan kalau lama setiap hari berulang seperti itu, apakah kemudian bukan malah dia jadi kurang gizi dong? Kalau nggak dimakan tiap hari, ya kan? Nggak cocok tiap hari, nah itu complicated lagi. Apakah kemudian dimakan atau enggak? Ini kan menarik mas, tadi kita selain tadi bahas tentang bahwa ini oke, kita belum ngomongin benchmarkingnya, bahwa ini program tiba-tiba langsung jadi gitu. Padahal idenya bagus, oke lah kita hargai intensi pemerintah untuk bikin program yang memberi makan kepada anak-anak kita. Tapi ada masalah lagi nih, kemudian kan satu dapur itu kalau nggak salah bisa produksi 3.000 sampai 3.500 porsi ya. Correct me if I'm wrong. Dan dari 3.500 itu, 3.000 sampai 3.500 porsi itu diberikan satu ahli gizi. Masalahnya dibilang ahli gizi juga yang kemarin baru-baru itu kan viral kan. Tidak perlu ahli gizi. Katanya tidak perlu ahli gizi yang kuliah 4 tahun. Anda jangan sombong kan katanya begitu. Anda jangan arogan. Anda jangan arogan ya gitu. Cuman kan maksud gue ya, gue nggak kebayang gitu menyortir quality checking 3.500 porsi makanan daily 20 hari. Yang itu kan kalau nggak salah di salah satu berita kayak kantor berita besar ya, dia bikin investigasi gitu ya ke salah satu dapur. Dia mulai masak tuh dari jam dari jam 1 malam kalau nggak salah sampai pagi. Dan itu kerja kayak 24 jam gitu. Itu sebenarnya standar nggak sih mas? Atau sebenarnya standar gimana sih? Ahli gizi itu memantau berapa banyak orang maksimal atau berapa porsi maksimal? Oke. Kebetulan mas, mungkin aku lebih ke cerita aja ya. Yeah. Dulu kebetulan aku juga pernah jadi ahli gizi waktu itu di Mekah. Di Mekah kita menangani ya produksi meals untuk jamaah haji. Kebetulan nggak cuma Indonesia, untuk Malaysia juga, terus juga ada Pakistan waktu itu.
Terus yang kedua kebetulan aku pernah juga di perusahaan ini nggak usah sebut mereknya ya, cuma di salah satu airlines ya, yang kalau mungkin Mas Faruk terbang itu akan ada mealsnya dan segala macam. Oke. Itu kan banyak ya produksinya. Jadi sebenarnya ukuran pastinya memang nggak ada Mas. Jadi satu ahli gizi mensupervisi berapa nggak ada. Cuma sebenarnya ada standar-standar SOP yang ketat yang diterapkan. Misalkan jarak produksi Mas. Jarak tempat produksi dengan tempat orang yang akan mengkonsumsi. Nah itu setiap daerah akan berbeda-beda ya, tergantung dari bagaimana kemudian kebutuhannya dia juga dalam transportasi. Misalkan kenapa sebagian besar produksi untuk airlines ya lokasinya di dekat airlines Mas, di dekat bandara gitu kan. Karena memang di bawah 30 menit udah sampai gitu. Yes. Terus termasuk waktu itu ketika aku di Mekah juga, mereka ada hubnya di Madinah juga. Karena kan haji itu somehow ada juga ke Madinah juga Madinah, kan. ya. Dan itu jaraknya kan Iya, jadi nggak mungkin dikirim dari Mekah iya. gitu kan. Jadi emang harus ada yang produksi di Madinah Kecuali juga. sekarang pakai kereta cepat mungkin bisa kali ya. Bisa. Tapi ongkos produksinya naik langsung. Terus satu itu distribusi. Terus yang kedua adalah SOP keamanan, quality control dan keamanan pangan sebenarnya. Misalkan bagaimana freezernya suhunya berapa, itu kayak harus ada guideline detail yang harus diterapkan. Dari mulai freezer, terus bagaimana kemudian suhu pengantaran Mas. Suhu pengantaran itu perlu dan menurut aku kayaknya masih minim ya diperhatikan. Karena mobil yang mengirimkan juga kayaknya masih ya mobil biasa standar aja gitu kan ya. Iya, jadi diukur juga tuh suhunya berapa gitu. Karena kalau udah suhunya tidak sesuai gitu kan, dia lebih rawan terkontaminasi gitu kan. Terus kemudian dari segi ahli gizinya gitu ya. Sebenarnya ahli gizi ini bisa perannya sebagai quality control juga, walaupun berbeda-beda ya tergantung dari industri, dan harus dipastikan itu tidak hanya sebagai formalitas Mas. Yes. Jadi benar-benar memang dia bertanggung jawab dan punya mampu menghandle itu dengan jumlah yang memang manusiawi Mas. Jadi jangan sampai ya satu ahli gizi dia harus handle sekian ribu orang tapi sendiri gitu, sekian ribu porsi sendiri. Padahal dia harus kerja tiap hari, bahkan dia orang potong-potong aja dia udah bangun gitu misalkan. Kan ada cerita kayak gitu kan. Potong-potong dia udah bangun, terus kemas-kemas dia udah bangun, pengantaran juga ikut ngantar ya kan. Terus bahkan gajinya juga nggak dibayar ya, itu masalah lain gitu. Aduh. Itu jadi complicated sebenarnya kalau ngomongin ini. Cuma kalau secara teknikal kita belajar sedikit, tadi Mas juga mention di luar negeri banyak yang udah menjalankan program makan siang ya. Walaupun kalau di luar lebih ke free lunch gitu kan, student free lunch gitu kan. Jadi nggak ada embel-embel bergizinya gitu. Uniknya kayak misalkan di Amerika, di US, mereka tuh mulai tahun 1946. Abis perang banget ya, kalau perang bikin MBG. Iya, dan regulasinya mereka yang sangat menonjol pertama adalah program ini untuk dari sekolah untuk sekolah. School kitchen. School kitchen. Yes. Atau kantin kalau di sini. Kan sekarang juga banyak alasan kayak kantin sekolah nggak mumpuni lah. Justru itu jadi momentum untuk memperbaiki kantin sekolah gitu kan. Yes. Jadi kan ada budgetnya, tinggal kantinnya dibenerin, ibu kantin dan sebagainya di lingkungan sekolah. Mungkin ada juga wali murid yang butuh kerjaan dan seterusnya, malah justru kalau ngomongin ekonomi sirkuler ya ini sangat membantu mereka yang membutuhkan pekerjaan gitu kan. Mereka baru 20 tahun kalau di Amerika. Jadi nggak ada jarak antara dapur dan pengiriman. Betul, ya kan? Distribusinya dekat, meminimalisir kontaminasi. Jadi ya harapannya nggak ada yang keracunan Mas gitu.
Terus bayangin aja, jadi kan kita konsumsi ya, masak ya kayak masak buat anak kita kan, pasti yang terbaik lah untuk anak kita gitu kan. Dan di US itu kalau kita belajar baca experience-nya mereka, baru 20 tahun setelah itu mereka membolehkan bisa dikelola di luar kitchen ya, di luar school kitchen, di luar kantin gitu-gitu ya. Itu baru boleh setelahnya. Dan termasuk UPV ya. Apa itu? UPV, ultra processed food ya. Oh. Jadi kayak nugget dan seterusnya. Makanan-makanan olahan yang ultra proses ya. Itu juga baru dibolehkan ya deket-deket 2000-an gitu loh. Bahkan di US ya, yang sangat ultra processed food di Yang sana. sangat kapitalis ya kan, itu baru dibolehkan. Jadi selebihnya ya harus olah sendiri, harus ada sayurnya, harus ada sumber protein yang utama. Dan uniknya kalau dilihat-lihat mereka juga lebih ke prasmanan juga sih Mas. Jadi mereka bisa pilih, jadi secara efisiensi makanannya nggak mubazir ya kan. Terus yang kedua yang diambil ya yang dimakan. Tapi kan itu syaratnya school kitchen. School kitchen. Iya, itu syaratnya school kitchen. Karena gue jadi inget Mas, dulu waktu SD ya, beberapa tahun yang lalu tuh gue juga catering Mas. Dari kantin sekolah. Ini mohon maaf sebelumnya kepada ibu kantin sekolah saya ya, karena nggak semuanya saya doyan juga gitu kan. Betul. Dan biasanya paling titik kritisnya gini Mas, paling nggak suka itu adalah dimasukin ke kotak nasi itu kan, terus ada semangka. Oke. Si jadi anget tuh semangkanya. Dan asam. Nggak enak. Mungkin asam belum nyampe. Cuman kan makan semangka jadi anget Nggak enak ya. nasi itu kan nggak enak ya. Terus biasa nasi bungkus atasnya ditaruh pisang, nasinya rasa pisang. Artinya Betul. ada faktor-faktor teknis yang sebenarnya kalau dipisahin tuh enak-enak aja gitu. Makan semangka ya udah fine, makan semangka, makan pisang fine aja makan pisang. Tapi kayak itu jadi konyol gitu. Bahkan itu aja standarnya waktu itu masih pakai catering sekolah ya, yang mungkin karena kita harus bayar dan karena bayar juga mungkin kualitasnya juga berbeda ya pada waktu itu. Gue nggak kebayang sih kalau MBG. Dan salah satu, gue mau ngambil contoh kan, tadi kita sempat ngobrol dikit ya tentang salah satu ada postingannya di Mas Ali, itu ada foto tray MBG isinya lele suwir, sumpah itu lucu banget sih. Lele suwir cuy. Betul. Dan Maksudnya, itu real keponakan Mas. Keponakan. Jadi Keponakan. fotonya tuh OG ya. Fotonya original. Jadi bukan fotonya orang kita ambil dari mana, enggak gitu kan. Justru kita tuh tadi Mas, kita terpantik untuk speak up itu karena anak-anak kita ke depan, walaupun anak saya masih kecil ya, belum sekolah. Tapi kan MBG masih lama ya, kemungkinan ya 5 tahun atau seterusnya gitu. Ya, semoga nanti pas anak ke sekolah MBG-nya udah beres. Amin. Beres, nggak dilanjutin atau beres jadi beres. Jadi lebih beneran. baik. Iya. Gitu. Terus juga itu tadi real case-nya ya keponakan gitu kan. Jadi pertama hampir tiap hari juga pasti pulang gitu ya, pulang bawa makanan sisa dan seterusnya kan. Karena kalau katanya sih dari SPPG-nya juga nggak mau juga kan bawa balik kan, sampahnya terlalu banyak, jadi ya harus bawa kotak makan buat bawa pulang gitu. Jadi agak miris sebenarnya. Kalau masalah enak dan nggak enak itu kan relatif, tapi yang kita takutkan adalah kalau sampai keracunan, apalagi 10.000 orang Mas gitu kan. Udah sampai ya videonya udah tersebar di mana-mana ya. Jadi sangat mengkhawatirkan, apalagi orang tua ya. Bayangin kita ada di posisi mereka, dan harapan kita sih sebenarnya pejabat-pejabat kita ini, kita nggak melarang kok gitu. Maksudnya mungkin atau kita nggak anti gitu terhadap MBG gitu. Tapi gimana MBG ini bisa benar-benar aman untuk anak-anak kita gitu secara kualitas. Jadi jangan bilang ahli gizi itu nggak penting gitu untuk MBG ini. Justru gimana cara untuk ini bisa benar-benar aman dan bergizi sesuai namanya. Jadi itu ya Bapak siapa? Bapak gitu kan. Bahwa sekolah 4 tahun itu penting untuk menjadi ahli gizi, karena menilai gizi anak itu tidak sesederhana dipelajari dengan 3 bulan dengan asal-asalan, apalagi dengan ugal-ugalan gitu kan. Pengen tahu nggak 4 tahun belajarnya apa aja? Waduh, apaan aja tuh? Dikit aja ya. Jadi sebenarnya ini karena lagi naik juga ya, lagi naik juga. Jadi menarik juga untuk dibahas. Apakah sertifikasi dari SMA 3 bulan terus langsung bisa menggantikan ahli gizi gitu ya? Nah ini
eh, pertanyaan apa namanya wacana yang memang sangat kontroversial ya, karena kita tuh sebenarnya di gizi itu banyak banget yang dipelajari, baik dari aspek manusianya itu kayak metabolismenya, anatomi manusia pun kita pelajari mas, gitu anatomi. Jadi dari sisi manusianya kita pelajari, dari sisi bahan makanannya kita pelajari juga, dari sisi nutriennya kita pelajari juga, ada mikronutrien, makronutrien, ada banyak banget yang kita pelajari gitu. Terus dari sisi gizinya juga ada gizi klinik, gizi masyarakat, gizi institusi dan sebagainya. Jadi rasa-rasanya ya mungkin saya memahami ya, hari-hari ini banyak sekali teman-teman ahli gizi atau bahkan tenaga kesehatan yang benar-benar dia berjuang 4 tahun profesi dan seterusnya, dia sakit hati karena ucapan tersebut, karena sama sekali nggak ada empati mas sebenarnya. Bagaimana kemudian orang yang sudah sangat berjuang luar biasa 4 tahun dan profesi segala macam dibilang tidak diperlukan gitu dalam program yang ada embel-embel makan siang bergizi gratis, kecuali judulnya adalah makan siang gratis. MSG dong. Jadi MSG. Iya. Gitu mas. Makanya menarik ya. Dan tadi ketika dibahas udah berapa 10.000 kasus keracunan ya, itu tuh kan angka yang nggak sedikit ya, bahkan angka yang banyak banget, bahkan kalau kita bisa bicara ya. Dan kita harus ingat 10.000 itu tuh bukan angka, itu tuh anak orang gitu kan. Nggak kebayang kalau misalkan salah satu dari 10.000 itu tuh anak dari pejabat PGN misalnya, atau cucu dari pimpinan-pimpinan negeri ini gitu. Apa yang kira-kira bakal kejadian gitu mas? Sebenarnya ada nggak sih, walaupun nih jelek ya bahasanya angka toleransi ya, tapi ada nggak sih sebenarnya secara ilmiah untuk bisa bilang makan siang gratis itu masih bisa ditoleransi lah batas apa namanya keracunannya gitu? Walaupun kita nggak bisa menoleransi keracunan ya. Iya mas. Tapi kan namanya manusia ada error lah katakan. Betul. Ya sebenarnya kalau kita lihat ya, maksudnya udah banyak lah kita punya referensi ya. Yes. Kita bisa bilang gitu ya, toleransi untuk orang keracunan per sekian puluh ribu porsi gitu itu harus di bawah 1% dan seterusnya. Tapi justru itu sesuatu yang nggak boleh juga dilontarkan gitu loh mas, karena seakan-akan kalau kita melihat ya ada pejabat yang bilang oh program ini berhasil dengan sekian banyak porsi, ternyata yang keracunan cuma segini gitu kan, padahal itu sangat tidak simpatis untuk kemudian disampaikan ke publik, mengingat ada orang tua korban yang mungkin melihat ya kan. Jadi seolah-olah angka keracunan itu hanya angka ya kan. Jadi kalau aku bilang sih sebenarnya jangan pernah kita bilang minimal angka keracunan itu harus di bawah sekian, karena harusnya nggak ada yang keracunan mas untuk program bergizi gratis. Oke. Jadi kita nggak bisa melihat itu sebagai ada berapa ribu atau bahkan ada berapa ratus atau bahkan ada berapa puluh. Ada satu anak aja keracunan itu sebenarnya udah harus jadi masalah. Harus dilihat secara serius mas, sebabnya apa dan harus diantisipasi mas. Menurut Mas Ali, kalau ada dapur yang menyebabkan itu sekolah atau anak-anak itu keracunan, konsekuensinya apa sih? Tutup. Jadi harus ditutup ya? Gini mas, mereka buka apa namanya dapur itu kan harus dengan persiapan ya kan. Persiapan itu gimana sanitasinya, bagaimana food apa namanya sortingnya juga gitu ya, dia milih makanannya food materialnya kayak gimana, pengolahannya kayak gimana dan seterusnya. Nah ketika ini terjadi keracunan dan tidak ditindak, maka ini bisa jadi bola salju juga mas. Orang melihat bahwa penegakan atau penanganan terhadap keracunan dan penindakan terhadap SPPG itu nggak tegas, sehingga ya udah yang gitu lain loh. Jadi ya udahlah santai ya aja. Udahlah kan? gitu. Nanti paling boleh buka lagi gitu ya kan. Toh yang lain juga boleh gitu. Paling kan biasanya ditutup sementara gitu kan. Cuma ya itu masalah perbaikan dan seterusnya
apakah kemudian ada indikator-indikator dan sesuatu yang bisa membuat publik juga trust kembali gitu loh. Kalau misalkan dia beroperasi lagi, kalau misalkan apa namanya, mungkin sebagian orang ya jadi orang tuanya mungkin ya mending gak usah makan MBG, bawa aja dari rumah gitu kan. Itu sih Mas. Dan itu yang harus kita ingat juga, anggaran MBG nggak sedikit, terutama tahun depan nih 300-an triliun, 350 Yes, triliun. negara ngabisin 1 T sehari buat MPG. Betul. Jadi jangan sampai 1 T ini sia-sia Mas. Karena 1 T aja kalau di daerah itu udah bisa bikin jalan berapa panjang ya kan? Itu APBD kebanyakan kota kabupaten. Betul. Ya kan? Betul. Setahun. Gitu. Itulah Mas. Kebanyakan kota kabupaten. Menarik. Tapi nih Mas, ini justru agak plot twist nih Mas. Kan Mas Ali mengkritisi dapur MBG. Kalau dikasih kesempatan, Mas Ali mau nggak mengelola dapur MBG? Aku sebenarnya ya kalau cerita dikit ya ada beberapa lah tawaran-tawaran gitu kan dari berbagai Stakeholder, sebut saja begitu ya. ya. Eh, tapi menurut aku selama tata kelolanya aku nolak ya anyway beberapa kali ditawarin pun. Karena kebetulan kita juga ada catering juga kan, ada perusahaan catering juga. Karena apa namanya, dari beberapa kali diskusi itu secara tata kelola dan seterusnya, aku melihat yang paling dikejar adalah kuantitas sebenarnya. Jadi rasa-rasanya sebagai orang yang kuliah di Gizi dulu ya, dan melihat bahwa apa namanya, sebuah program yang ditarget hanya kuantitas dan mungkin secara kualitas, kalau ada target kualitas peningkatan apa, kemarin katanya EQ-nya naik ya kan, ada EQ-nya naik, terus Soalnya ada IQ kemarin katanya turun ya. ya 78 katanya Indonesia Ya gitu, katanya ada EQ-nya naik, terus lebih pinter, terus nggak ngantuk gitu ya. Itu kan sesuatu yang ya sebenarnya bisa jadi indikator, tapi apakah benar-benar di-assess juga gitu. Jadi kalau aku pribadi sih untuk saat ini dengan tata kelola yang masih semrawut seperti ini belum. Oke Mas, kan gini. Gue coba kita pakai logika sudut pandang lain nih. Asik. Boleh. Karena gini, dengan meminjam tadi bahwa pengelolaannya masih semrawut ini, sebenarnya apakah bukan berarti kita punya peluang sangat bagus untuk memberikan salah satu percontohan dapur yang bagus, Mas? Mas Ali punya resource-nya, Mas Ali punya knowledge-nya, dan Mas Ali punya ya kemampuannya lah, segala macam kemampuannya untuk membuat satu percontohan dapur yang best of the best yang ada di Indonesia. Itu gimana Mas kalau pakai logika kayak gitu? Ya mungkin gini ya, pertama Mas, dari mungkin kemarin juga viral lagi ya yang apa namanya, struktur MBG ya, BGN, nggak ada orang gizinya gitu kan. Sebenarnya kita bisa melihat Mas, keseriusan terhadap suatu visi itu dilihat dari orang-orang yang diambil. Apalagi kita dari orang-orang gizi, kita melihat ya memang ketika di atas tidak memberikan ruang apapun ya untuk orang gizi bisa apa namanya, urun rembuk ataupun dalam kebijakan bisa support dalam kebijakan. Kita rasa-rasanya menjadi pesimis melihat kondisi yang seperti itu. Visinya sebenarnya apa? Apakah benar-benar untuk membuat anak-anak Indonesia bergizi gitu kan? Atau ada misi lain? Itu kan jadi suatu pertanyaan besar untuk masyarakat Indonesia, di mana malah diisinya ada orang yayasan tertentu, ada dari apa kemudian dari militer ataupun dari polisi dan seterusnya. Sesuatu yang memang menjadi concern dan trust juga di kita gitu ya sebagai orang-orang gizi gitu. Itu yang pertama. Jadi secara kepercayaan publik dan visi itu menjadi concern. Terus kemudian yang kedua, kalau kita lihat tadi kan apa namanya, harapannya dengan satu ini bisa memberikan percontohan, sangat mulia sekali ya. Misalnya. Iya, tapi rasa-rasanya Mas, itu pun kenapa kita dari awal sebenarnya nggak menolak MBG ini, kita malah justru ini MBG ini cobalah
fokus ke daerah-daerah. Oke lah kalau mungkin daerah tertinggal 3T itu katanya nggak ada infrastrukturnya. Ya udah coba di daerah-daerah pedesaan dulu atau daerah-daerah yang banyak penduduk miskinnya. Kan ada jalan, infrastruktur udah bagus. Fokus ke sana dulu dan anggarannya jangan 15.000 Mas gitu. Maksudnya kalau tadi bilang bikin yang bagus banget gitu kan, tapi budgetnya 15.000 Mas. Kita mau bikin makanan kayak gimana di Jakarta yang 15.000 ya kan? Ke warteg aja tuh cuman dapat apa kayaknya. Sekarang ke warteg dapatnya apa ya 15.000 ya? Nah, Nasi telur asin tuh katanya. kalau asin banget. Kayaknya enggak deh, masih dapat ayam. Dapat sayur. Enggak, Nggak dapat ayam. dapat. Iya. Gitu. itu Jadi dia. sebenarnya balik lagi ya, maksudnya kalau mau bagus banget di mana gitu. Kalau di Jakarta sih rasa-rasanya berat ya untuk 15.000 bikin dapur yang bagus banget kualitas makanannya. Nggak tahu kalau di daerah ya apakah 15.000 cukup. Tapi kebetulan karena aku lumayan sering ke Jogja atau ke daerah lain, ya kayaknya 15.000 juga berat juga Mas kalau kalau apa namanya? Even Jogja ya. Betul. Even Jogja. Even yang Jogja. konon katanya murah sekali gitu. Konon Ya katanya. betul. Mungkin ada di beberapa titik yang gudeg bisa ya 15.000. Soto itu apa namanya? Soto batok. Gitu Goceng. kan. Itu jadi kalau aku sih mending fokus ke daerah-daerah tertentu yang memang angka prevalensi gizi buruknya tinggi gitu ya, ataupun apa kemiskinannya tinggi, fokus ke daerah itu. Yaudah mau dibajetin lebih pun satu porsi 25.000 kalau aku sih ikhlas aja. Mending begitu Mending ya. kayak gitu. Jadi Dan benar-benar bergizi gitu loh Mas. outputnya jadi ketakar gitu Betul. kan. Lebih kelihatan. Oke, bahkan 30.000 deh. Misalkan Iya. mahal-mahal dikit. Jadi nggak karena- gitu maksain gitu loh. Si kita juga sebenarnya fair-fairan aja Mas. Maksudnya si vendor gitu ya dapur-dapur itu ngambil margin dengan angka 25.000 otomatis kan bisa marginnya bisa lebih gede juga ya kan. Dan Yes. lebih masuk akal lah, lebih ringan untuk mereka bisa provide makanan, menu protein, terus juga apa sayur yang oke, buah yang oke gitu. Daripada maksain 15.000 tapi ya kayak gitu Mas gitu. Lah. Itu dia. Oke Mas, menuju akhir nih. Kalau dibikin skala 1 sampai 10, kira-kira bisa kasih nilai berapa buat MBG hari ini? Waduh, kalau terlalu rendah nanti jadi ingat debat pilpres ya. Nah, nggak apa-apa, ini kan subjektif aja ya. Iya, mungkin kalau aku sih 5 ya. 5 ya? Oke. 5. Sebenarnya objektifnya ya kalau berdasarkan data kan katanya udah banyak tuh yang menerima berapa? 40 juta ya. Nah, tadi tuh baru baca data cuma 4 juta ternyata baru. Oh, nolnya masih kurang ya berarti ya. Nah, jadi apa namanya? Kalau secara kuantitatif mungkin ya semangatnya untuk banyak itu yang perlu kita apresiasi ya. Makanya kita kasih 5 kan gitu. Terus kalau secara kualitatifnya itu yang jadi PR karena pertama lebih dari 10.000 orang keracunan. Padahal balik lagi angka apa KLB kejadian luar biasa asmat itu cuma 200 orang aja udah statusnya KLB gitu. Itu pertama ya kan. Terus catatan yang kedua Mas ya kan. Selain keracunan hal-hal lain yang teknikal banyak katanya ahli gizi nggak digaji ya kan. Terus ketiga nggak ahli gizi doang sih, SPPI ya kan, Ya, ribut sama sarjana yayasan tuh biasanya tuh. SPPI nggak digaji. Terus yang ketiga ya kan keterlibatan ahli gizi yang sekarang bahkan rame gitu ya katanya nggak diperlukan gitu kan. Nah jadi ini banyak banget catatan yang kita sebenarnya ngasih catatan ini bukan karena kita benci dengan pemerintah atau benci dengan programnya, tapi kita kepengen banget program ini benar-benar bermanfaat. Kalau saran saya balik lagi Mas, dijalankan fokus ke daerah-daerah yang punya prevalensi gizi buruk tinggi, punya angka kemiskinan tinggi, budgetnya dinaikin nggak apa-apa, asalkan benar-benar bergizi, nggak keracunan Mas. Jadi bayangin kita fokus ke daerah-daerah tertentu dulu yang benar-benar bagus gitu loh. Jangan kita maksain di kota di Jakarta. Yalah Jakarta susah 15.000 ya kan, mau dapat apa gitu kan. Mending apa namanya dikasih ke orang tuanya buat nambah jajan atau buat masak sendiri kan bisa gitu kan. Dan ini satu ini, tapi pelaku dapur tidak suka school kitchen. Betul. Ya kan? School School kitchen. kitchen. Ujung-ujungnya sebenarnya ya mungkin 50% masalah akan hilang kalau dibikin jadi school kitchen sih sejujurnya sih ya.
Karena kan pembagi, jadi maksudnya ya kan satu sekolah paling berapa sih maksimal kan, mungkin dia juga ini dapur juga. Dan kita kan sebenarnya punya banyak percontohan dapur yang bagus, namanya pesantren mas. Betul. Iya gak sih? Pernah nggak sih? Kayaknya kita jarang deh dengar pesantren tuh ada keracunan apa gimana, kayak biasa-biasa aja gitu. Iya betul. Nah, padahal dia nge-provide mungkin ada pesantren mungkin yang sebesar Ribuan. Gontor sampai ribuan orang, ada yang mungkin skalanya ratusan orang, tapi ya survive aja gitu. Dan itu 3 kali makannya sehari. Ya. Tinggal menunya dibagusin ya kan? Iya. Nah, itu dia kan. keracunannya udah enggak kan? Udah pasti enggak. Tinggal Iya, iya. apa namanya dapurnya dibagusin, dikasih budget ya kan? Yes. Pasti mereka senang bisa makan lebih enak ya kan? Yes. Kalau menurut gue sih untuk sekarang skalanya masih 4 dari 10 sih menurut gue. Karena baru di tahap intensi yang bagus gitu. Intensinya maksudnya programnya nih oke nih secara intensi, tapi kita belum melihat good governance-nya nih kelihatan nih bagaimana gitu. Bahwa dilakukan berdasarkan kajian ilmiah yang cukup, dilaksanakan dengan berbasis standar-standar yang pemerintahan yang baik, tapi juga itu juga belum. Kita harap kedepannya sih ya kalau MBG ini masih pengen dipertahankan, ya pelaksanaannya harus bisa lebih baik lagi supaya pertama minimal nggak ada yang keracunan, kedua beneran bergizi. Betul. Gitu. Jadi minimalnya nggak ada yang keracunan dulu deh, itu dulu deh, gitu. Betul. Gitu. Dan harapannya sebenarnya di kondisi yang sudah sangat-sangat complicated ini, terutama trust ya terhadap program ini, bagaimana pemerintah bisa mengembalikan kepercayaan publik terhadap program ini lagi ya. Itu salah satunya dengan bayar buzzer. Oh enggak ya? Oh, kalau itu jangan. Bayar buzzer. Yang utama adalah bagaimana kemudian benar-benar ada transparansi dan apa ya, niat yang tulus ya sebenarnya, otentik ya dalam niatnya itu. Kalau niat kan nggak bisa diukur, tapi kita bisa melihat orang ini bersungguh-sungguh atau enggak. Yes. Misalkan ya turunan-turunan dari regulasi-regulasinya gitu. Mungkin kalau misalkan tadi mau mendengarkan kata orang banyak, nggak usah kata orang banyak lah, ahli-ahli aja lah yang sudah banyak ngasih saran gitu kan. Itu benar-benar secara tegas ditindak, jangan kemudian tutup telinga dengan kritik itu, karena sekali lagi orang itu ngekritik bukan berarti benci, tapi ngekritik pengen sesuatu itu bisa terdeliver dengan baik gitu sih. Betul. Jadi ya harapannya ya finally MBG bagus untuk khususnya daerah-daerah yang punya prevalensi gizi buruk tinggi, yang punya angka kemiskinan tinggi, untuk bantu mereka dengan catatan makanannya benar-benar bergizi dan nggak keracunan. Amin. Oke, mungkin itu kali ya Mas Ali, diskusi kita sebenarnya panjang banget kalau kita mau ngomongin MBG lagi, dari makannya, dari bergizinya, dari gratisnya. Itu aja kalau kita bedah satu-satu bisa jadi 3 podcast sendiri kayaknya. Betul, ini kita bikin series MBG. Bisa, iya, dari makannya, dari bergizinya, baru terakhir gratis. Nanti ya. kapan-kapan aku undang nutrisionisnya Diet Partner juga nih, biar bisa sharing kan. Boleh banget. Oke, thank you banget teman-teman, thank you juga Mas Ali buat waktunya. See you juga buat teman-teman, sampai ketemu lagi di podcast Suara yang akan datang. Thank you, see you. Thank you.